Dan kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami, membuka mata dan telinga rohani kami. Kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami. Dan selama firman dibagikan, kami boleh dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Dan kami melihat kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi, kemuliaan Tuhan turun atas kami. Dan kami melihat hal-hal yang dahsyat dan supranatural terjadi bagi kami. Sampaikan firman-Mu atas setiap kami. Tidak ada satupun yang tidak diberkati, tidak ada satupun yang tidak diubahkan, tapi setiap umat-Mu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan hidup mereka terus berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap terima firman-Mu. Mari yang percaya dengan iman sama-sama kita berkata amin. Katakan haleluya. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu tetap sehat, tetap baik, dan tetap makmur dalam segala sesuatu. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Saudara, mari sama-sama deklarasikan. Kita perkatakan bahwa bulan Januari ini adalah bulan yang penuh rahmat dan kebaikan Tuhan. Amin. Sambut itu terjadi dalam hidupmu. Ada rahmat Tuhan, ada kebaikan demi kebaikan yang terjadi dalam hidupmu. Terus kita melihat di tahun the year of God's glory, ada kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Haleluya. Saya menyambut Bapak Ibu dari manapun Anda berada, yang dari Manado, Sulawesi, yang dari mana nih, Makassar, dari Ambon, NTT, Kupang, dari Jawa, dari Kalimantan, semuanya saudara, yang dari Sumatera. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, saya percaya Tuhan hari-hari ini sedang terus bergerak dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Saya menyala-nyala karena saya tahu saudara, ada anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Saya berdoa biarkan Tuhan yang terus mengimpartasikan semua yang dahsyat itu dalam hidupmu. Saudara, engkau akan dipakai untuk mendoakan orang-orang sederhana. Engkau mencurahkan minyak, engkau akan melakukan hal-hal sederhana, dan Tuhan nyatakan lewat kedua tanganmu ada mujizat, perkara-perkara ajaib, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Itu akan segera terjadi dan sudah terjadi mulai beberapa waktu ini. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita untuk kita membangun yang namanya mesbah kemuliaan. Dalam beberapa waktu ini, dalam ibadah minggu maupun ibadah intimate worship, saya akan terus mengulang-ulang tentang bagaimana kita membangun mesbah. Di mana ada mesbah, di sana ada kehadiran Tuhan. Di mana ada mesbah, di sana ada kemuliaan Tuhan. Di mana ada mesbah, di sana ada hadirat Tuhan. Di mana ada mesbah, di sana ada pernyataan kuasa Tuhan. Di mana ada mesbah, di sana ada kesembuhan ilahi. Di mana ada mesbah, di sana ada hal-hal yang dahsyat dan supranatural terjadi bagi kita. Saudara, bangun mesbah ini. Ketika Tuhan membawa kita dari tahun tiap tahun, sebenarnya Tuhan itu ingin mengubahkan kualitas hidup kita. Katakan amin. Tuhan ingin mengubahkan kualitas dalamnya kita. Manusia roh kita semakin berkenan dan menyenangkan Tuhan. Lalu Tuhan itu berurusan pertama kali dengan hati kita. Kalau hati kita sebagai mesbah Tuhan itu benar, hati kita di mana di sana bukan lagi kedagingan yang muncul, bukan lagi sebuah panggung untuk kesombongan kita, bukan lagi sebuah panggung untuk sebuah ketenaran, untuk mencari sebuah simpati dari seorang. Maka dia sampaikan, maka engkau sedang membangun mesbah, dan di atas mesbah selalu ada korban yang dibakar. Maka firman Tuhan berkata, janganlah hampiri Tuhan dengan tangan yang hampa. Amin. Saudara, kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau harus membawa korban. Dan korban yang terbaik adalah korban Yesus. Tapi yang kedua, engkau juga perlu relakan dirimu
dalam kedaginganmu dibakar di sana. Sehingga Watchmeni berkata, seorang hamba Tuhan, dia berkata seperti ini, biar daging kita semakin lemah, semakin berkurang, dan yang muncul adalah manusia roh kita. Perhatikan ini, dagingmu lemah, tapi yang muncul adalah manusia rohmu. Dan ketika saya nangkap ini, Roh Kudus mulai bicara sesuatu. Nak, sampaikan kepada umatku. Sampaikan, nak, sampaikan. Tuhan sangat berurusan dengan yang di dalammu. Saat di dalammu ada mezbah yang terbangun, saudara akan lihat bagaimana ketika mezbah itu terbangun, ada kemuliaan Tuhan nyata atas hidupmu. Korban dibakar, engkau semakin akan mengingini Tuhan, dan engkau mulai meninggalkan apa yang di dunia. Kedagingan kita, saudara, manusia daging kita akan terus mempengaruhi kita, menarik kita, supaya kita menjadi orang-orang yang akhirnya tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, tapi justru membawa kita kepada hal-hal yang sebenarnya menjauhkan kita dari Tuhan. Saya berdoa, biarkan hari ini mezbah dalam hidup kita terbangun, sehingga mezbah itu menjadi mezbah kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengajak kita membuka Yesaya pasal yang keempat, ayat 4-6. Yesaya 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Saudara, perhatikan firman Tuhan ini. Saya berdoa Bapak Ibu dengan serius tangkap ini. Ini akan mengubahkan hati saudara. Ini akan membuat Anda aman. Ini yang akan membuat Anda terlindungi, karena ada tudung Tuhan di sana. Yesaya 4 ayat 4 sampai 6. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Perhatikan. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Katakan amin. Saudara, pertama, bagaimana saudara membangun mezbah dan mezbah itu menjadi mezbah kemuliaan? Yang pertama, Tuhan terlebih dulu akan berurusan dengan Sion. Berurusan dengan Sion dan Yerusalem. Ini bicara apa? Ini bicara hal yang di dalam. Ini bicara Sion itu kita. Dan Tuhan selalu berurusan dengan hati kita, membentuk kecenderungan hati kita. Hati kita, saudara, selama ini dikuasai oleh kedagingan, hawa nafsu, semua hal yang ada di dalam dunia ini. Maka ada banyak orang yang dikuasai oleh berbagai-bagai hal yang membawa dia jauh daripada Tuhan. Tapi saudara, bagaimana engkau membangun mezbah kemuliaan? Maka Tuhan, perhatikan yang pertama, akan berurusan dengan Sion. Hati kita, dia membersihkan kekotoran dan noda darah. Kalau ini bicara Israel, bicara kekotorannya adalah penyembahan berhala, kenajisan, ketidakkudusan. Mereka mengikuti Allah lain. Tapi ketika saya renungkan ini, Tuhan maksudnya kekotoran dalam hidup umat Tuhan ini apa? Tuhan memberi sebuah rema. Kekotoran dalam hidup kita adalah bentuk di mana kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Kita tidak lagi datang dan mengingini Tuhan lebih daripada apapun. Itulah kekotoran-kekotoran yang membuat kita, dan itu yang membuat kita nggak bisa bangun mezbah kemuliaan. Saudara, kekotoran-kekotoran itu harus disingkirkan. Dengan apa? Dengan roh Tuhan yang mengadili dan membakar. Bicara apa? Roh Tuhan sebagai api yang menghanguskan, membersihkan semua yang kotor dalam hidup kita. Bentuk-bentuk ketidakpercayaan karena kita mengikuti daging.
Saudara renungkan ini. Di tahun ini, di hari kedua, Tuhan bicara kuat, sampaikan ini nak. Kalau dari umatku, mereka setiap waktu membangun. Saudara, waktu kita membangun dan kita menyadari Tuhan, masih ada sisi-sisi tidak percaya, sisi-sisi di mana kadang kita masih hidup kompromi dengan dunia. Kita masih hidup suka saudara, bargaining. Kita hidup sepertinya kita buat transaksional. Kita seperti kalau saya lakukan itu saya dapat apa, kalau saya melayani Tuhan emang aku dapat apa. Ada orang-orang tertentu yang hatinya saudara dipenuhi kekotoran-kekotoran itu. Maka Tuhan akan berkata, Tuhan akan membersihkan itu dulu. Maka saudara, di mezbah, di bait Allah, ketika Tuhan melihat ada orang-orang penjual burung, penjual mereka penukar-penukar uang, Tuhan marah karena tempat bait Allah dipakai untuk berjual beli. Ada transaksional, mereka korup, saudara. Saudara, hal ini yang harus dibongkar balikan. Tuhan ambil pecutan itu, dibolak-balikan semuanya. Kenapa? Karena Tuhan berurusan dengan hati. Maka Tuhan berkata, tidak tahukah engkau bahwa rumahku akan disebut sebagai rumah doa segala bangsa? Dan tidak tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam hidupmu ada roh Tuhan di sana, dan engkaulah bait sucinya. Berarti Tuhan mau membuang semua kekotoran bentuk transaksional itu. Semua orang yang suka hitung-hitungan sama Tuhan, melayani Tuhan hitung-hitungan, saya dapat apa, saya melayani Tuhan ini khusus buat sebenarnya lebih, bukan hanya sekedar kita sudah tinggalkan dosa. Ini bicara orang-orang sudah melayani Tuhan. Orang yang transaksional, gampang tersinggung. Orang yang gimana saudara, kalau saya melayani digesek seperti besi menajamkan besi, wah dia langsung tersinggung. Kalau dia masih ada di sana, saya tidak mau melayani. Ada orang-orang yang harus dimurnikan dulu. Saudara percayalah, kekotoran-kekotoran ini harus dibersihkan dulu. Lalu setiap noda ini bicara aib. Semua yang memalukan kita, semua yang membuat kita terpuruk, semua cerita yang tidak baik, Tuhan akan bereskan itu dulu dengan rohnya. Sehingga yang muncul dari hidup kita, ketulusan, kemurnian, hal-hal yang baik. Saya bersyukur. Kemarin ada beberapa orang yang saya jujur, Anda orang-orang luar biasa. Ada orang-orang yang kemarin setelah ibadah intimate worship pagi, ada orang yang berkata, Pak, saya ingin memberkati pelayanan Bapak. Pak, saya ingin menabur buat Bapak. Saya pun berkata gini, Tuhan, ini siapa Tuhan? Aku harus gimana Tuhan? Sudah secara manusia saya berkata, Tuhan, jangan sampai hatiku ini transaksional. Aku jadi orang yang bergantung pada sesuatu yang seperti ini. Tapi ketika Tuhan hadapkan itu pada Tuhan, Tuhan mulai bicara, nak, aku menggerakkan orang-orang yang engkau tidak tahu untuk memberkati pelayananmu. Untuk menyatakan apa? Bahwa ketika engkau melayani Tuhan dengan ketulusan, engkau melayani Tuhan tanpa sebuah motivasi apapun, dalam kemurnianmu, Tuhan akan nyatakan kasih sayangnya dalam hidupmu. Saya nangis saudara. Secara manusia, saya melihat bagaimana orang-orang digerakkan. Bahkan ada orang-orang dari luar pulau yang saya nggak tahu ini siapa. Dia berkata, Pak, saya jangan dilihat nilainya, dia tidak transaksional. Waktu saya melihat itu saudara, hati saya diterenyuh gitu loh. Saya itu terharunya gini loh, saya itu tidak ada hubungan. Kita ini hanya jadi keluarga rohani. Tapi ada orang-orang yang berkata, I'm blessed, aku diberkati. Saya berkata gini, jadilah orang-orang yang punya hati yang terus dimurnikan dalam ketulusan. Tidak mudah buat kami hamba-hamba Tuhan untuk jaga hati ini tetap murni. Maka saudara biarkan setiap noda-noda, setiap hal-hal yang dimurnikan. Roh cinta akan uang, setiap apapun yang membawa kita jadi tidak tulus lagi, kita perlu singkirkan itu dalam hidup kita. Saudara dengarkan ini.
Ada banyak orang memulai pelayanannya dengan sederhana dan Tuhan pakai luar biasa. Tapi maaf, ketika berhadapan dengan yang namanya kelimpahan dan berkat keuangan, seringkali ada banyak orang mulai menyimpang dan mulai keluar. Tuhan ingatkan dan berkata, saya tidak mau itu Tuhan. Saya mau tetap jagai hatiku, tetap ada di jalan Tuhan. Saya ingat hamba Tuhan yang sama, yang tadi saya ceritakan kepada saudara. Dia sampaikan sesuatu. Setiap kelimpahan, setiap apapun yang dahsyat yang Tuhan beri dalam hidupmu, setiap sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu, selalu Tuhan memberi sebuah tanggung jawab terlebih dahulu. Saudara, saat kita bisa menjadi orang yang dipercayai dengan ketulusan dan kemurnian, mezbahmu akan menjadi mezbah di mana itu akan memancarkan hal yang wangi, dan di sana bau harum akan muncul. Tuliskan di live comment, saya mau terus dibersihkan, saya mau terus dibaharui, saya mau terus menjadi orang yang memiliki ketulusan, memiliki kemurnian di hadapan Tuhan. Saat engkau membangun itu, engkau perlu kemuliaan. Izinkan Tuhan terus yang membakar dengan api maut, sehingga sesuatu kekotoran apapun itu akan disingkirkan di sana. Hati ini saudara butuh saudara dipulihkan. Terlalu banyak dendam, sakit hati, kejengkelan, hasad untuk dipuji, kesombongan, hal-hal penuh nafsu daging itu muncul banyak dalam hati kita. Itu yang perlu dengan roh yang mengadili dan membakar, memurnikan hati kita, supaya mezbah itu clear di depan, jelas fungsinya. Yang berfungsi benar akan berfungsi terus benar. Kita tidak akan menjadi mezbah Tuhan yang hanya sekedarnya atau bahkan kompromi dengan dosa. Kita akan menjadi mezbah Tuhan di mana kita menyadari penebusan Kristus sempurna, dan Dia mau membuat hidup kita semakin berkenan, tak bercacat celah sampai kedatangan yang kedua kali. Katakan amin.